Kenapa Bitcoin? Mungkin gue udah sering bahas soal Bitcoin, tapi di video kali ini gue bakal jelasin dengan bahasa yang lebih sederhana lagi, biar kalian jauh lebih gampang ngerti kenapa kita harus investasi di Bitcoin. Karena kalau kalian cuma asal beli, kalian asal invest tanpa tahu why-nya, tanpa tahu kenapa, nanti pas harga Bitcoin turun, kalian bakal takut, kalian bakal bingung, dan kalian nggak akan tahu kalian harus ngapain. Apakah gue harus beli lagi? Atau harus gimana nih? Kalian akan bingung. Kalian juga nggak akan pernah punya conviction untuk hold dalam jangka panjang. Mungkin 10% kalian udah taking profit akhirnya, karena kalian nggak ngerti. Jadi step pertama yang harus kita sama-sama tahu, yaitu problem yang terjadi dan bagaimana cara kita untuk mengatasi atau mencari solusinya. Kalian di sini pada tahu The Fed atau Bank Sentral Amerika, atau mungkin yang lebih gampang, yang pasti kalian tahu, yaitu US dollar. Jadi US dollar ini bisa diprint oleh Bank Sentral Amerika. Contoh paling dekat ya, yaitu pas COVID 3 tahun lalu. Jadi US dollar itu banyak banget diprint. Buat apa? Buat mendorong ekonomi jalan kembali. Atau buat kalian yang ngerti, bahasa kerennya itu adalah quantitative easing. Lalu apa yang terjadi? Nilai dolar akan melemah dan inflasi akan naik, inflasi akan tinggi. Nah, ini mungkin kedengarannya simple dan nggak ada masalah gimana, tapi sebenarnya ini sangat mengerikan dan sangat kompleks. Jadi inflasi ini adalah faktor yang menyebabkan uang kita tergerus tanpa kita sadar. Dengan sistem seperti ini, maka akan sangat sulit untuk kita mencapai yang namanya financial freedom. Atau ini nggak usah jauh-jauh dulu deh, nggak usah ngomongin financial freedom dulu. Buat kumpulin dana pensiun aja, itu susahnya udah setengah mati. Misal ya, buat pensiun kita butuh 5 miliar nih. Ini gua ngasal aja ya. 5 miliar kalau di saat sekarang. Kalau pensiunnya 30 tahun lagi, misalnya 30 tahun ke depan kita baru mau pensiun, apakah 5 miliar cukup? Tentu tidak. Jadi perlu kumpulin berapa? Apakah akan kekumpul nominal segitu ketika kita tua nanti? Kalau nggak kekumpul, apa yang akan kita lakukan? Kita jadikan anak kita untuk dana pensiun kita, masuklah nanti ke sandwich generation. Jadi ini sangat kompleks. Hanya satu kata, ya cuma satu kata, yaitu inflasi. Tapi nggak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Sampai di sini masih paham ya? Lalu apa nih sebenarnya hubungannya dengan Bitcoin? Ini kan kita mau ngomongin Bitcoin nih, tapi kenapa kita ngomongin yang namanya inflasi? Karena cara untuk mempelajari kripto atau mempelajari Bitcoin itu ada dua cara. Yang pertama adalah kita belajar teknologinya. Cuman ini quite kompleks, ini akan susah dan sulit dimengerti, apalagi buat kalian yang masih awam banget. Tapi ada cara yang kedua untuk kita mulai pelajaran cryptocurrency atau Bitcoin, yaitu dengan mempelajari masalah yang ada di sistem keuangan di dunia ini, lalu mempelajari Bitcoin sebagai solusinya. Jadi Bitcoin ini nggak seperti dolar yang bisa di-print. Jadi supply-nya Bitcoin ini terbatas, hanya 21 juta keping. Dan untuk mendapatkan Bitcoin ini, setiap keping Bitcoin ini harus melalui proses yang namanya mining atau nambang. Jadi nambangnya ini pakai apa nih? Nambang ini perlu pakai listrik dan juga teknologi komputer. Kalau kalian pernah lihat orang mining, kurang lebih seperti ini gambarnya. Mungkin kalian lebih kebayang gitu. Ada VGA yang banyak banget di dalam satu ruangan. Habis itu ada pendinginnya ya. Ini listriknya ini pasti banyak banget nih. Dan juga VGA-nya kan pasti mahal-mahal. Kalian bayangin aja beli satu VGA berapa kalau beli sebanyak itu kan? Mahal kan? Jadi belum lagi bayar listriknya. Habis itu maintenance-nya dan karyawan untuk jagain. Artinya apa? Ada biaya yang perlu dikeluarkan. Ada biaya eksplorasi untuk kita bisa mendapatkan keping-keping Bitcoin tersebut. Jadi nggak tiba-tiba di-print gitu. Oh ini di-print nih 10.000 Bitcoin, ini di-print 5.000 Bitcoin. Jadi nggak kayak gitu. Harus ada usaha yang dikeluarkan, harus ada energi, harus ada uang yang dikeluarkan, ada biaya eksplorasi untuk mendapatkan setiap keping Bitcoin. Di sini gue bukan mau bahas soal mining ya. Gue cuman jelasin secara sederhana dulu konsepnya. Biar kalian ngerti konsepnya seperti apa. Jadi karena adanya biaya eksplorasi ini, sehingga membuat Bitcoin ini punya yang namanya nilai intrinsik. Jadi mungkin kalau kalian dengar di luar sana, banyak orang yang bilang, oh ini apa nih, nggak jelas gitu kan, penipuan, ini scam, ini Ponzi dan lain sebagainya. Mungkin orang yang ngomong seperti itu adalah orang yang belum pernah belajar dan belum pernah memahami mengenai Bitcoin. Jadi nanti at the end kalau kalian nggak mau percaya, kalian nggak mau invest Bitcoin juga nggak masalah gitu, karena kalian invest di Bitcoin pun gue nggak ada untungnya sama sekali. Tapi di sini gue cuman pengen share aja knowledge gue, apa yang gue pahami, tentunya dengan bahasa sederhana supaya bisa membantu kalian gitu yang pengen investasi. Habis itu kita masuk ke adopsi. Jadi kita lihat adopsi Bitcoin ini semakin luas ya, dari berbagai negara ya ke berbagai masyarakat, semakin meningkat. Yang artinya demand-nya juga semakin meningkat. Apa yang terjadi? Back to basic aja ya, hukum supply and demand. Supply-nya terbatas, hanya 21 juta keping. Sedangkan adopsinya semakin meluas, demand-nya semakin meningkat. Alhasil apa? Harganya naik. Jadi Bitcoin ini diciptakan sebagai solusi untuk sistem keuangan yang ada sekarang atau saat ini. Saran gue, kalian jangan telan apa yang gue ceritain ke kalian mentah-mentah, tapi saran dari gue adalah kalian bisa luangin sedikit waktu kalian
untuk mulai baca white papernya Bitcoin. Di sana dijelasin secara lengkap dan kalian akan paham mengenai why-nya. Kenapa Bitcoin? Mungkin kalian sekarang juga punya banyak pertanyaan. Apakah bisa di-shutdown Bitcoin ini? Apakah bisa di-hack? Nanti gimana nih kita cara simpennya dan lain sebagainya? Nanti gue akan jelasin soal ini di next episode. Yang penting di video ini, kalian bisa paham dulu secara konsep masalah apa yang terjadi dan solusi yang kita butuhkan. Oke, sekarang kita masuk ke poin nomor 2, yaitu halving. Jadi kurang lebih setiap 4 tahun sekali, Bitcoin ini akan mengalami peristiwa yang namanya halving. Sesuai namanya, half yaitu setengah. Jadi setiap kali halving terjadi, reward yang didapatkan oleh para penambang atau para miners itu akan berkurang setengah. Kalian bisa lihat sekarang di layar, detailnya ada di sini. Dari 50 jadi 25. Jadi 12,5, habis itu jadi 6,25, dan nanti di 2024 akan jadi 3,125. Apa artinya? Setiap peristiwa halving terjadi, maka untuk mendapatkan Bitcoin akan semakin sulit. Kenapa? Karena gini, energi yang dikeluarkan tetap sama, harus ada VGA-nya, harus ada tempatnya, harus ada listriknya, dan lain sebagainya. Tapi reward yang didapatkan jadi jauh lebih kecil, yaitu 50% lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Alhasil, ya harga cenderung akan mengalami kenaikan. Secara historical kita juga melihat bahwa Bitcoin ini biasanya rally 8-10 bulan setelah halving terjadi. Jadi nggak langsung naik ya ketika halving, tapi naiknya itu 8-10 bulan setelahnya. Nah, kalau halving Bitcoin ini akan terjadi di tahun 2024. Which is tahun depan. Maka kemungkinan Bitcoin ini akan mulai rally itu di akhir 2024 atau di awal 2025. Tapi sekali lagi itu secara historical dan belum tentu terulang yang sama persis. Sekarang kita akan sama-sama coba buka TradingView untuk melihat kondisi dan pergerakan harga Bitcoin, baik sebelum ataupun sesudah halving. Oke, sekarang kita udah buka TradingView ya. Di sini gue buka BTC USD. Kalian juga bisa buka di TradingView kalian kayak gini, BTC US dollar yang all time history index yang ini. Nah, kita udah buka ini, udah kita buka di time frame weekly karena kita ingin lihat dalam time frame besarnya, dalam jangka panjang. Kita melihat halving ini terjadi berarti 2020 yang udah lewat ya, 2020, 2016, 2012. Kita akan coba analisa dari 3 periode halving ini terjadi. Kita lihat ya, ini kita zoom out dulu seperti ini. Oke, ini harganya lagi gila ya, Bitcoin lagi murah banget. Ini kalau kalian beli berarti kalian udah jadi konglo banget nih hari ini. Ini bahkan kalau gua zoom out ini harganya benar-benar kecil banget nih, cuma berapa? 14 dolar nih ya. Oke, kurang lebih di sini ya, harga sekitar 12 dolar. Coba kita tandain dulu ya dari sini. Ini ketika 2012 nih, halving terjadi ya. Ini halving yang pertama kali terjadi. Habis itu dia mulai naik nih. Mulai naik sampai 2013, 2014 masuk ya. Mulai naik. Kalau kita lihat ya, ini naiknya ini sampai puncaknya yaitu di tahun 2013 di akhir tahun, yaitu di bulan Desember. Ya. Nih, kira-kira seperti ini. Jadi kurang lebih Bitcoin ini naik dari kurang lebih 11 atau 15 dolar sampai 1000 dolaran, ya. Jadi ini naik berapa persen tuh kalau kalian lihat? Itu 10.000% lebih. Ini sangat luar biasa. Ini halving pertama. Habis itu coba kita lanjut ya. Kita lihat halving kedua yaitu di 2016. Kita lihat dulu kecenderungan ini dari 2013 nih habis all time high-nya. Ya, sampai halving berikutnya kan 2016 ya. 2016 tuh di sini. Bitcoin itu nggak kemana-mana ya. Jadi cenderung sideways aja walaupun di range yang cukup lebar. Kalau kita tarik dari sini ke bawah ini turun sekitar 80%. Dan kalau kita ambil dari misalnya yang bawah di sini, kita tarik sampai atas ke sini, ini pun tetap naik ya 340 350% lah. Nah, tapi ini sebenarnya kalau kita lihat seperti ini ya, sebenarnya sideways aja, belum ada rally yang kencang seperti yang tahun 2013 waktu itu, yang rally-nya. Ketika masuk 2016 ya, berarti Bitcoin halving lagi. Kurang lebih di sini ya, kurang lebih di bulan Mei, gue lupa bulannya, tapi antara bulan Mei, Juni, April ya, di sini-sinilah kurang lebih. Lalu setelah 8 sampai kurang lebih 8 sampai 10 bulan setelah Bitcoin halving, ya, ini masuk ke bulan tahun depannya 2017 bulan Mei ya, mulai kurang lebih di sini. Bitcoinnya kembali rally dan kita lihat ini mungkin kalian udah pada tahu kripto nih, udah pernah dengar mungkin di 2017 ya, udah mulai rame walaupun nggak seramai yang 2020. Kalau kita tarik dari sini ya misalnya ya, ke all time high-nya, ini naiknya masih sangat gila banget ya, 3000% gitu. Dari harga 600 dolaran ini sampai 19.000 dolar sampai 20.000 dolar. Jadi sangat luar biasa. Habis itu kalau kita balik lagi ya, kita lihat di sini dari 2017 ya. Bitcoinnya kembali koreksinya pun cukup dalam sampai ke sini ya, kurang lebih 80%-an. Habis itu Bitcoinnya ngapain? Bitcoinnya sideways lagi, nggak kemana-mana. Walaupun range-nya lebar ya, kalau kita tarik dari sini ke sini ada 300%, kalau dari atas ke bawah pun ada 70%-an. Nah, habis itu masuk ke 2020 ya, 2020 ini bulan April nih, berarti ini halving lagi yang kita tandain di sini berarti. Setelah itu ya terulang kembali ya, kurang lebih 8 bulan setelah Bitcoin halving. Ini
breakout ya. Kita lihat breakout habis itu rally sampai atas ini. Berapa persen nih kalau kita ukur nih? Masih 600%-an. Dari harga 9.000, kalau kita ambil bottomnya dari sini lebih jauh lagi ya, dari harga 4.000-an kalau dari sini. Kalau dari pas dia breakoutnya dari sekitar 12.000, itu sampai menyentuh level sekitar 65.000. Jadi kalau dari paling bawah, ini kita tarik dari sini, itu dapat hampir 1.400%. Tapi kalau kita anggapnya kita telat masuk, kita masuknya pas dia baru breakout, itu pun masih dapat 400%. Kalau kita dapat average di tengah-tengah, ya misalnya kita dapat di sini, masih dapat 700%. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita melihat ya sekarang di tahun 2023 ya, di tahun 2023 sampai 2024 ya, di tahun ini seperti ini. Ini adalah momen ya sideways-nya. Sama seperti yang kotak ini dan kotak yang ini ya, sideways dulu. Jadi kalau memang nantinya history ini akan terulang kembali, maka kurang lebih 8 sampai 10 bulan setelah halving, yaitu di akhir 2024 atau di awal 2025, Bitcoin bakal rally lagi. Jadi benar-benar kalau kalian lihat nih pas lagi rally ya, ini candle benar-benar hijau semua. Dan naiknya sangat signifikan ya. Coba kita lihat ya, misalnya dari sini ke sini aja, tuh 200%. Koreksi ya kan, koreksi, habis itu lanjut naik lagi, naik 95%. Jadi sangat signifikan naiknya. Nah, di sini yang gue pengen jelasin ya. Ini kita andaikan ya, kita andaikan. Ini kalian lagi mau beli Bitcoin nih di 2020. Kalian di sini di area kotak ini kalian nggak mau beli. Kalian maunya timing the market. Kalian mau carinya best price. Tapi sayangnya kalian nggak dapetin best price nih misalnya. Habis itu Bitcoinnya udah mulai naik di sini. Habis itu di sini kalian berpikir kayak, aduh, ini udah naik nih, gue nggak mau deh, gue masih mau tunggu koreksi sampai dia masuk ke area kotak ini. Gue nggak mau beli, gue masih nunggu. Habis itu dia naik lagi ya. Habis itu pas kalian nunggu dia naik lagi. Pas kalian nunggu dia naik lagi. Walaupun di sini udah ada koreksi, tapi kalian masih berasa, wah ini udah 30.000 nih, udah mahal nih. Gue maunya tunggu di bawah di 10.000 ya. Dan ternyata apa? Apa yang terjadi? Dia naik lagi. Dan akhirnya naik sampai 60.000. Nah, di sini menurut gua untuk timing the market ya, ini susahnya setengah mati. Yang pertama mengenai psikologi kita. Ya, kalau kita langsung mau timing the market, kita langsung mau masuknya all in. Ya, pas kalau kita bener, kita hoki sih bagus gitu ya. Langsung dapat best price. Tapi pas kita masuk habis itu lanjut turun, nah itu beda cerita. Atau pas misalnya kita masih ngantri, kita mau masuk, belum dapat barang, tapi Bitcoinnya udah terbang. Bingung kan kalian pasti kan? Maka dari itu, sebenarnya strategi terbaik untuk kita beli Bitcoin yaitu dengan dollar cost averaging. Dollar cost averaging ini sebenarnya bebas, boleh setiap bulan, boleh setiap minggu, atau mau setiap hari pun boleh. Pokoknya semakin banyak frekuensinya dan semakin kecil rentan waktunya, maka akan lebih dekat atau lebih akurat ke meannya atau harga rata-ratanya. Karena kita nggak akan pernah tahu, kalau tiba-tiba nih misalnya besok ya Bitcoin mulai rally, atau misalnya minggu depan, atau bulan depan, kita nggak akan pernah tahu. Jadi kalau misalnya masih dikasih harga yang murah, ya sebelum rally, sebelum naik kencang, ya udah menurut gue ya cicil aja terus gitu. Misalnya habis gajian, cicil. Habis dapat hasil dari usaha atau dagangan, kita beli Bitcoin. Tapi dengan catatan ya, ini catatan yang harus kalian punya, itu kalian ngerti dan kalian punya conviction-nya terhadap Bitcoin. Bukan karena bukan dengar video orang lain, bukan karena influencer kripto, bukan. Tapi karena diri kalian sendiri. Tapi kan market kripto lagi kurang bagus nih. Kemarin aja dari 30.000 turun sampai 25.000 Bitcoin-nya. Sampai week panjang banget lagi ya kan. Lagi pada koreksi cukup dalam kayak gini, market kripto yang kurang bagus. Justru menurut gua, ini adalah waktu yang tepat, waktu yang bagus gitu untuk kita dollar cost averaging. Kalau misalnya beli iPhone 14 Pro Max ya, misalnya kalian mau beli gitu, kalian lebih seneng pas harganya 25 juta atau pas harganya 20 juta. Pas 20 juta kan. Kenapa kalau beli kripto harus tunggu naik dulu? Kenapa harus tunggu rame dulu? Harus tunggu rally dulu baru beli? Harusnya pas murah, kan lebih enak dong justru. Karena dapat average yang lebih bagus. Ini yang gue pribadi selalu juga lakuin gitu. Gue selalu dollar cost averaging di Bitcoin. Kalau misalnya lagi turun dalam, gue akan beli banyakan. Ya, tapi pas lagi naik atau sideways, gue biasa cicil dengan nominal yang sama gitu, 200.000 setiap hari. Pakai fitur recurring buy-nya di peluang. Jadi fitur recurring buy ini sebenarnya bagus banget. Ya, biar kita nggak kelupaan. Jadi gue selalu tinggal taruh aja nih, ya misalnya saldo di peluang gue, misalnya gue taruh 5 juta atau 10 juta, terus gue tinggal aktifin aja fitur recurring buy-nya. Habis itu setiap hari ya, karena gue setnya setiap hari itu akan kebelin tuh Bitcoin-nya. Nanti kalau misalnya saldonya udah mulai tipis, baru gue top up lagi. By the way, ini bisa di custom ya, misalnya untuk nominalnya, habis itu untuk jangka waktunya, mau DC berapa lama, habis itu mau DC-nya misalnya per minggu, per bulan, ataupun misalnya per hari, itu kalian bisa pilih semua. Kalau gue pribadi, pilih yang per hari. Karena dengan rentan waktu yang semakin sempit, maka kita akan mendapatkan harga rata-rata yang semakin baik juga. Buat kalian yang mau mulai nabung di Bitcoin, bisa banget di peluang, tentunya aman karena sudah teregulasi. Oh ya, ada hadiah baik untuk pengguna baru, maupun kalian yang udah pakai peluang nih, kalian existing user ya peluang, kalian juga tetap bisa dapetin hadiahnya. Untuk dapetin hadiahnya langsung buruan cek di deskripsi sekarang juga ya. Oke, kita lanjut ya, untuk alokasi porto investasi, berapa persen idealnya untuk di kripto atau di Bitcoin. Gue bakal coba bagi ke 4 level ya, karena gue yakin setiap orang ini punya profil resiko dan juga perspektif yang berbeda terhadap cryptocurrency. Pertama, level 1 udah mulai nih pelajarin soal kripto dan juga Bitcoin, tapi masih skeptis akan masa depan dunia kripto. Nggak masalah ya, nggak apa-apa. Namanya perspektif, setiap orang tentu bisa berbeda. Kalau kalian ada di level ini, mungkin kalian bisa mulai coba investasi dengan alokasi kecil.
Misalnya di 5% sampai maksimal di 10% aja dari total portofolio investasi kalian. Kenapa? Karena gini, kripto ini layaknya seperti internet di tahun 2000. Mungkin di saat itu kalian pernah mendengar, mungkin kalian yang Gen Z tapi belum lahir ya. Mungkin yang udah lebih tua pernah dengar kayak gini. Internet akan mengubah dunia. Bener gak? Ya bener gitu. Tapi kapan realisasinya? Mungkin baru di 2015 sampai 2017. Dan peaknya mungkin pas perubahan besarnya itu terjadi di 2020. Ketika semua pekerjaan kita, sekolah, dan lain-lain bisa diakses secara full lewat internet. Sama halnya seperti cryptocurrency. Apakah akan mengubah dunia? Menurut gue yes. Tapi bukan besok atau bukan tahun depan. Mungkin masih lama. Tapi ketika kita udah curi start duluan, mulai dari sekarang ya, dan ternyata adopsi kripto ini beneran nyata ke seluruh dunia, ya ke seluruh pelosok. Bayangin, kalian udah punya duluan, di harga yang masih relatif murah, ditambah lagi kalian udah mulai mengerti teknologinya. Kalau misalkan andai kan gagal gitu ya, hilang, ya udah secara resiko juga masih bisa ditoleransi dan secara risk rewardnya masih bisa diterima. Lanjut ke level yang kedua, yaitu kalian yang udah mempelajari soal kripto, kalian yang cukup tertarik. Tapi di satu sisi, conviction masih lebih besar di aset kelas lain. Misalnya seperti di saham gitu ya. Karena knowledge kalian memang lebih deep gitu di sana, misalnya di saham gitu. Nggak masalah, kalian bisa alokasiin sekitar 20-25% sambil belajar lebih dalam lagi soal kripto dan juga soal Bitcoin. Nanti kalau emang udah lebih nyaman, ya baru kita mulai lanjut masuk ke level berikutnya, yaitu di level yang ketiga. Yaitu kalian yang sudah pelajarin soal kripto, kalian udah mulai memahami betul soal konsepnya, habis itu juga soal teknologinya, udah mengerti lah pokoknya semua soal blockchain, soal smart contract, ya kalian udah self-custody juga, dan lain sebagainya. Di level ini, biasanya yang gue tahu ya dari teman-teman gue, 70% sampai 80% asetnya udah ada di kripto, baik Bitcoin dan juga altcoins. Dan biasanya mereka menganggap Bitcoin ini justru yang paling aman gitu, yang konservatif ya. Kenapa? Karena kalau yang agresifnya di altcoin. Bahkan setiap hari yang mereka lakuin yaitu riset tentang kripto. Jadi udah bener-bener ibaratnya maksimalis lah bahasanya. Terus itu masuk ke level selanjutnya, itu level keempat. Biar gampang, gue nggak perlu jelasin panjang lebar lagi untuk level yang ini. Simpelnya kayak Michael Saylor gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu, kalian bisa cek aja ya. Namanya Michael Saylor yang punya MicroStrategy ya. Jadi itu kira-kira untuk level 4 gue nggak jelasin panjang lebar, kira-kira ya kayak Michael Saylor lah. Itu udah level yang paling tinggi lah ibaratnya. Jadi untuk alokasi porto kira-kira seperti itu. Yang tentunya tiap orang ya pasti berbeda-beda sesuai dengan levelnya masing-masing. Jadi nggak perlu kalian ikut-ikutan orang lain juga. Kalau misalnya kalian masih nyamannya di level 1 ya udah nggak masalah di level 1 aja. Kalau kalian nyamannya di level 2 ya udah nggak apa-apa juga ya. Pokoknya untuk keputusan ya dan juga alokasi portofolio kalian, jangan pernah karena apa kata orang lain. Jangan pernah ikutin orang lain, termasuk ikutin gue. Jangan. Kalau kalian ikutin Michael Saylor misalnya, kalian masukin nih semua aset kalian ke Bitcoin. Habis itu besok misalnya besok ya Bitcoinnya turun 30% nih. Gue yakin auto nggak bisa tidur kalian. Karena ya kalian belum di level itu. Kalian bukan Michael Saylor ya. Jadi nggak perlu ikut-ikutan orang lain. Oh ya, di video ini gue juga akan contohin cara simple untuk kita mulai beli Bitcoin ya. Jadi sebenarnya gampang banget. Ini gue akan contohin. Pertama kalian langsung buka aja aplikasi peluang kalian ya. Misalnya di handphone ya. Habis itu kalian langsung scroll aja. Kalian pilih yang Bitcoin. Nah di sini ada pilihan yang baik gitu ya. Nah kita tinggal masukin aja mau beli berapa, misalnya 5 juta ya. Di sini gue bakal masukin 5 juta, continue, habis itu tinggal di swipe aja dan udah terbeli ya. Ini fee transaksi juga gratis gitu. Jadi beli Bitcoin di peluang itu gampang banget, nggak perlu repot-repot dan tentunya juga sudah terregulasi. Nah di sini mungkin gue akan jelasin juga seperti yang tadi gue udah jelasin di awal ya, yaitu gue dollar cost averaging pakai fitur recurring buy-nya di peluang. Nah ini sebenarnya gampang banget ya. Misalnya kalian udah cari koinnya, misalnya mau Ethereum ya mau itu Bitcoin, kalian tinggal scroll ke bawah. Habis itu di sini ada pilihan yang recurring buy. Habis itu kita tinggal klik aja ya set your plan ya seperti ini. Habis itu kita tinggal isi gitu ya. Misalnya kita mau nominalnya berapa. Misalnya kita biar gampang kita isi 200.000. Ini any price saja. Habis itu ini di frekuensinya. Kita mau dollar cost averaging-nya frekuensinya berapa gimana gitu. Mau setiap hari. Kalau mau setiap hari tinggal pilih aja yang daily. Kalau mau setiap minggu pilih yang weekly. Dan kalau mau setiap bulan pilih yang monthly. Kalau saran dari gua kalian bisa pilih yang daily atau weekly aja. Jangan yang monthly gitu. Karena kalau misalnya pas monthly, habis itu misalnya pas di tanggal tersebut Bitcoin ini misalnya lagi tinggi banget gitu harganya dan kebeli ya. Nanti hasilnya jadi jauh dengan harga rata-rata yang ingin kita harapkan. Jadi better pakai yang daily aja atau yang weekly. Nah misalnya di sini gua udah pilih yang daily ya. Habis itu ini ada start date-nya. Ya ini kita bikin aja misalnya kita mau mulai nabungnya hari ini, berarti tanggal hari ini. Nah duration-nya ini terserah ya. Kita misalnya mau 1 bulan, mau 3 bulan, mau 6 bulan. Atau mau sampai setelah kita udah berasa ini udah cukup, udah masuk keburan dan kita mau matiin manual, itu bisa juga ya. Jadi yang until cancel yang paling bawah. Nah itu untuk fitur recurring buy-nya. Selain fitur recurring buy, ada satu fitur juga yang cukup menarik menurut gua, yaitu fitur pockets. Kita akan sama-sama cek juga di sini. Nah untuk ke fitur pockets ini gampang, kalian tinggal ke bagian yang tengah ini, yang bagian search ya. Habis itu ini kan ada discover, ada pockets ya. Kita langsung pilih aja yang pockets. Nah sebenarnya ini awal ini untuk saham ya, untuk saham US. Tapi sekarang udah bisa
juga untuk kripto. Makanya gue cukup senang dan gue selalu rekomendasiin ini ke kalian karena ini sangat membantu. Nah, sebenarnya di sini udah banyak pockets yang disediain ya. Udah ada beberapa gitu yang bisa langsung kita pakai aja, langsung kita copy, ibaratnya langsung kita pakai dan nabung di sana. Cuman gue kurang suka, gue lebih suka yang create your own pocket gitu. Jadi kita atur sendiri mau ada koin atau token apa aja yang ada di porto kita, mau nabungnya berapa dan komposisinya kayak gimana. Kita kan sama-sama belajar nih, tinggal create yang your own pocket. Ini gue ngasal aja misalnya nabung di peluang ya. Habis itu masukin asetnya. Misalnya di sini yang gue mau masukin ya, misalnya gue mau masukin Bitcoin, habis itu gue mau masukin Ethereum, habis itu gue mau masukin Habar, gue mau masukin Filecoin, habis itu gue mau masukin LDO ya. Udah nih, kayaknya udah 5, habis itu gue pencet done. Habis itu kita mulai set allocation-nya. Nah, ini tinggal kita set allocation-nya gampang banget nih, udah canggih banget gitu. Kita tinggal pencet yang custom, habis itu kita tinggal geser-geser aja ya seperti ini. Atau kalian mau misalnya alokasinya atau komposisinya mau berdasarkan market cap. Ya market cap-nya lebih besar, otomatis porsinya lebih besar. Itu bisa juga ya. Kita tinggal klik aja yang bagian market cap, itu udah otomatis. Nah, cuman biasa kalau gue sukanya custom gitu ya. Gue sukanya custom dan biasa gue kasih porsi Bitcoin-nya itu jauh lebih besar ketimbang koin-koin lainnya. Dan Ethereum-nya juga lebih besar. Misalnya Bitcoin-nya 44 ya, ETH-nya 22, habis itu ada Habar 14%, LDO 10%, dan Filecoin 10%. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini yang gue paling suka ya, ini minimumnya gila banget, kecil banget ya. Misalnya kita minimum purchase itu bisa dari 75.000 bayangin. Ya, jadi dari 75.000 kita udah bisa mulai nabung rutin di kripto ya. Ini coba kita pencet ya recurring buy. Nah, ini kita atur lagi kayak tadi. Misalnya ini kan minimal 75 ya, tapi kalau kita mau 100.000 pun bisa, terserah kita. Dan kita juga bisa atur di sini mau frekuensinya, mau daily, mau weekly, mau monthly. Itu bisa semua ya. Sama kayak yang tadi yang recurring buy. Jadi ibaratnya kita udah bikin pocketnya ya. Habis itu baru kita set recurring buy-nya. Jadi bayangin ya dengan fitur ini tuh gampang banget. Kalian misalnya udah analisa nih ada 3 koin ya atau 2 koin, ada 3 token ya yang kalian mau buat di satu portofolio kalian di peluang ini, kalian tinggal set ya. Habis itu kalian misalnya bisa nabung misalnya setiap bulan 2 juta atau 3 juta ya, sehari bisa 100.000, berarti kalian taruh ya, dan tiap hari itu kalian tinggal DCA. Jadi nggak perlu repot-repot, nggak perlu strategi yang fancy-fancy gimana ya, cukup nabung rutin aja dan buat portofolio kalian ya. Yang penting bisa konsisten dan nantinya bisa menghasilkan. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya masih bingung gitu ya, oh ini koin token lain, ya nggak harus 5. Kalian set aja misalnya di Bitcoin aja sama di Ethereum aja. Itu juga udah cukup. Ya, nggak masalah. Atau kalian mau full aja di recurring buy di Bitcoin, nggak mau diversifikasi ke koin atau token lain, boleh nggak? Ya boleh. Itu preferensi kalian masing-masing. Cuma di sini gue mau jelasin aja fiturnya yang menurut gue ini cukup membantu ya untuk para pemula yang masih bingung. Apalagi sering kelupaan nih, mau belanja, mau nabung ya, mau beli, mau cicil sering kelupaan. Coba manfaatin fitur recurring buy atau fitur pocket ini karena sangat membantu. Habis itu tambahan satu fitur yang menurut gue cukup menarik juga, yaitu ada fitur peluang cuan. Dimana kalau kita beli Bitcoin di peluang, kita nggak usah stake, kita nggak usah pencet fitur earn, kita nggak usah pencet apa-apa. Kita tinggal beli aja kayak biasa. Nah, nanti kita bisa dapetin yang namanya peluang cuan, yaitu kita bisa dapetin yield 1%. Ya, jadi lumayan banget. Sambil kita nabung ya, lumayan dapat tambahan yield. Nah, ini kayak misalnya gue lihat nih ya di bawah sini, gue udah dapat yield nih dalam bentuk Bitcoin, yieldnya udah sekitar kalau dirupiahkan sekitar 3,7 juta. Jadi lumayan banget ya. Cuma nabung Bitcoin ya dan dapat yieldnya 1%. Ya ini harapan gue harusnya bisa ya 2% atau 3% lah. Semoga nanti tim peluang nonton video ini juga dan nanti yieldnya bisa dinaikin ya, mungkin di 3% lah. Tapi so far 1% ya lumayan lah daripada nggak ada sama sekali kan. Jadi ini fitur yang lumayan juga kalian bisa manfaatin kalau kalian nabung Bitcoin dan juga Ethereum di peluang. Oke, terakhir walaupun video ini membahas mengenai Bitcoin, tapi gue nggak lupa juga mau highlight sedikit. Ini shout out banget buat peluang ya, karena gue suka banget. Ini salah satu aplikasi yang gue sendiri pribadi pakai dan keren banget menurut gue. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di sini ya, itu semua saham US tuh ya, dari Apple, Microsoft, Google, dan ini ada ratusan, bahkan ditambah terus, diupdate terus, makin banyak saham US yang bisa kita beli di peluang. Habis itu indeks ya, favorit gue yang selalu gue bilang ke kalian ada S&P 500 dan juga Nasdaq 100 ada di peluang. Habis itu tentunya kripto juga ada, mutual fund atau reksadana ada ya. Habis itu sampai ke emas pun ada gitu. Jadi lengkap banget satu aplikasi, kalian bisa beragam macam investasi, kalian bisa beli ya. Dan fiturnya ada kayak tadi fitur recurring buy, ya fitur pocket. Itu tadi nggak cuma di kripto, tapi kalian bisa pakai juga di saham US-nya. Jadi fiturnya sangat lengkap, keren banget, dan nggak ada minimum deposit. Jadi kalau kalian mau mulai modal kecil, mau belajar investasi, gue saranin cocok banget. Kalian bisa bikin akun di peluang. Kalau belum punya akunnya, ada hadiah menarik buat kalian, langsung cek juga ya di deskripsi. Udah gue taruh semua infonya lengkap di sana. Terakhir, sebelum menutup video ini, gue ada sedikit tips alokasi investasi yang cocok buat pemula ya. Ini nggak pakai fancy-fancy, nggak ribet-ribet. Pertama, kalian DCA aja di S&P 500 ya. Habis itu yang kedua DCA di Bitcoin, yang ketiga DCA di Apple dan juga BCA. Ini udah paling simpel, nanti untuk alokasi dan komposisinya disesuaikan aja dengan preferensi kalian dan knowledge kalian. Kira-kira kalian lebih pahamnya dan lebih pedenya di mana. Secara return mungkin ya nggak akan bisa kalian coin micin atau saham gorengan. Tapi buat pemula, yang penting kan kita bisa tetap jaga modal kita dan kita bisa tetap dapetin return yang bisa kalian inflasi. Itu dulu yang penting. Jadi kalau kalian masih bingung gitu ya, tadi ikutin aja DCA ke 4 aset yang menurut gue itu blue chip banget, bagus banget, dan aman serta cocok untuk
jangka panjang juga. Beda buat kalian yang belum punya akun Peluang, mending daftar sekarang via link yang ada di deskripsi karena hadiahnya banyak banget. Ada yang untuk pengguna baru dan juga ada yang untuk existing user atau kalian yang memang udah biasa pakai Peluang. So jangan lupa cek di deskripsi. Sama buat kalian yang mau belajar ya, mau belajar bareng dan join grup Telegram kita for free, nggak usah bayar. Linknya juga udah gue taruh di deskripsi. Sekedar informasi, gue Dennis dan tim nggak pernah menerima titip dana dalam bentuk apapun. Kita juga nggak pernah punya grup premium atau grup berbayar. Jadi harap berhati-hati jika ada pihak yang mengatasnamakan Dennis Sekolah Saham ataupun cerita investasi. Kalau misalkan kalian diminta transfer dalam bentuk apapun, abaikan aja ya, karena kita nggak pernah minta kalian transfer dalam bentuk apapun. Oke, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.